semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkannya. Jadi kita akan membahas penyakit-penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, seperti itu. Ada penyakit yang pertama, anak-anak pernah lihat orang-orang yang seperti ini enggak? Yang nggak ada warna pada tubuhnya, alisnya, rambutnya, nggak ada warnanya sampai kulitnya tuh benar-benar putih. Karena orang yang terkena apa? Jadi namanya orang yang terkena albino. Jadi albino itu merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau yang namanya pigmen melanin pada tubuh. Pigmen melanin ini berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Hal ini yang menyebabkan orang albino tuh umumnya takut cahaya karena nanti tubuhnya itu mudah sekali terbakar kalau terkena cahaya matahari. Jadi sakit seperti itu. Gen yang penyebab albino itu bersifat resesif atau gennya diibaratkan dengan A kecil. Jadi kalau misalnya ini kita bahas genotip dan fenotipnya pada orang yang terkena albino. Untuk genotip yang A besar itu adalah normal. Kenapa? Karena yang terkena itu yang A kecil tadi. Jadi dia itu normal nih. Sedangkan yang A besar A kecil itu masih normal dia. Tetapi di dalam tubuhnya dia udah membawa gen A kecil ini. Yang A besarnya ini karena dia dominan, jadi dia sifatnya tetap normal, tapi normal pembawa dia. Sedangkan nanti yang A kecil dia merupakan baru penderita atau si albino. Oke, anak-anak, Ibu akan mencoba membahas salah satu soal dari kasus albino. Misalnya seperti ini, seorang laki-laki albino menikah dengan wanita carrier albino nih. Berapa persen kemungkinan anak mereka terkena albino? Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu yang namanya parentalnya. Parental ini ada nanti dia secara fenotipnya dan ada nanti dia secara genotipnya. Kalau secara fenotip yang terlihat kan, berarti tadi dia yang kita silangkan adalah seorang laki-laki yang albino dengan seseorang wanita yang carrier albino. Selanjutnya kita buat genotipnya. Kita lihat saja di sini kalau albino itu adalah A kecil. Berarti albino A kecil menikah dengan wanita carrier. Carrier berarti A besar A kecil. A besar A kecil. Selanjutnya kita di sini harus mengambil yang namanya gametnya. Kita ambil gametnya. Kalau misalnya dia sama-sama kecil seperti ini, kita tinggal ambilnya salah satunya aja ya, dibagi. Berarti tinggal kita ambil A-nya saja. Tapi kalau seperti ini ada A besar, ada A kecil juga. Ini nanti kita ambil ada A besar dan kemudian ada A kecilnya di sini. Lalu kita silakan nanti silangkan seperti ini. Ya, ini persilangan kita yang pertama antara A kecil dengan A besar. Kemudian persilangan yang kedua antara A kecil dan A kecil. Kita lihat perbandingannya nih, nomor 1 antara A kecil dan A besar. Nih hasilnya adalah A besar A kecil. Jadi huruf besarnya terlebih dahulu yang kita tuliskan. Sedangkan untuk yang nomor 2 A kecil dengan A kecil. Selanjutnya ini kita akan tentukan fenotipnya apa. Tadi untuk A besar A kecil dia adalah carrier. Dan untuk A kecil dia adalah albino. Jadi selanjutnya
yang ditanyakan soal berapa persen kemungkinan anak mereka terkena albino. Ada nggak anak mereka yang terkena albino? Jadi ada nih ya, satu anak mereka yang terkena albino, yang lainnya itu adalah carrier. Cara mencari persentasenya itu bagaimana? Yang terkena albinonya berapa? Ada 1 per semuanya. Di sini ada 2 kemungkinan per 2 dikali dengan 100%. Berarti ini hasilnya adalah 50%. Jadi kemungkinan anak mereka yang terkena albino adalah 50%. Anak-anak bisa nggak melihat di sini adanya angka-angka? Angka berapa nih? Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini ada angka nggak? Ada pada orang-orang tertentu, mereka tidak bisa melihat angka-angka di sini, ataupun ketika mereka sebutkan, angka-angka tersebut salah. Apa nama penyakitnya tersebut? Penyakitnya itu disebut dengan buta warna, atau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan color blind. Ini adalah penyakit pada seorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara warna merah, oranye, biru, dan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Untuk genotip dan fenotip pada penyakit buta warna, jadi kita lihat nih, untuk wanita dan laki-laki itu akan berbeda. Kenapa? Karena kromosom kelamin yang kita punya juga berbeda. Misalnya kalau untuk perempuan kromosom kelaminnya XX, sedangkan untuk laki-laki kromosom kelaminnya adalah XY. Jadi ini fenotip atau tanda-tanda bagi orang yang normal. Jadi tidak ada yang lain pada kromosomnya tersebut. Sedangkan kalau misalnya seperti ini, ada yang menempel pada salah satu kromosom X pada wanita, itu dia akan menjadi wanita carrier atau pembawa. Apa maksudnya wanita pembawa? Jadi wanita itu sebenarnya normal, tapi dia membawa penyakit buta warna. Maksudnya ini sama seperti sekarang ada orang yang carrier terhadap corona kan, dia itu orangnya nggak sakit tapi dia membawa penyakit corona itu. Jadi sama juga seperti ini, orangnya tidak terkena buta warna tapi membawa sifat buta warna yang nanti mungkin diturunkannya kepada anaknya. Tetapi untuk laki-laki tidak ada yang carrier. Kenapa? Karena laki-laki cuma punya 1X. Jadi kalau laki-laki sudah ada CB-nya ini 1, dia itu udah nanti terkena langsung buta warna. Jadi udah langsung penderita buta warna dia untuk laki-laki. Kalau yang untuk perempuan, kedua-duanya yang terkena dulu, baru dia penderita buta warna. Jadi kalau yang perempuan 1 saja yang ada CB-nya, dia baru carrier. Kalau laki-laki 1 aja ada CB-nya, dia sudah penderita buta warna. Kalau yang perempuan 2 baru CB-nya, baru dia penderita buta warna. Oke anak-anak, Ibu akan bahas salah satu contoh soal dari buta warna. Jadi di sini ada soal seorang laki-laki normal menikah dengan wanita buta warna. Jadi laki-lakinya tersebut normal menikah dengan wanitanya tersebut buta warna. Berapa persen kemungkinan mereka mendapatkan anak yang buta warna? Jadi ini caranya bagaimana? Kita lihat kembali pada tabel fenotip dan genotip dari laki-laki atau wanita yang terkena buta warna. Jadi kalau kita ingat lagi, kita lihat kembali pada tabel. Jadi di sini yang pertama kita buat harus ada parentalnya, P-nya ya. Parentalnya atau P-nya di sini. Jadi katanya seorang laki-laki, lambangnya seperti ini, laki-laki normal, dia nanti menikah dengan wanita buta warna. Kemudian dari sini kita baru lihat genotipnya. Jadi kita lihat kembali bagian genotip dan fenotip pada orang-orang yang terkena buta warna. Jadi apabila mereka normal, untuk yang perempuannya, ini genotip yang perempuan, dia itu kromosom kelaminnya itu XX. Sedangkan laki-laki itu XY. Sedangkan untuk yang
carrier atau pembawa, itu genotip yang dari wanitanya dia terkena satu gen colorblind atau buta warnanya ini di salah satu kromosom X-nya. Sedangkan yang laki-laki itu tidak ada karena dia cuma punya satu kromosom X. Kemudian untuk yang terkena buta warnanya, kalau untuk wanita kedua-duanya itu membawa gen buta warna, sedangkan yang laki-laki salah satunya saja yang membawa gen buta warna. Jadi laki-laki satu saja dia yang membawa buta warna, dia udah langsung menjadi penderita buta warna. Sedangkan yang wanita, apabila satu saja yang membawa buta warna, dia belum menjadi wanita. Sedangkan yang wanita, apabila salah satu saja kromosom X yang membawa gen buta warnanya, dia belum terkena buta warna, dia masih carrier atau pembawa carrier. Ini maksudnya dia secara umum dia normal, dia kelihatan normal tapi membawa sifat buta warna. Jadi kalau misalnya kita masukkan lagi ke soalnya, di sini tadi kita buat dia itu genotipnya kita buat lagi. Oke, genotipnya untuk laki-laki normal ini kita bisa lihat di sini adalah XY. Sedangkan untuk yang wanita terkena buta warna yaitu XCB, XCB, XCB. Nah, selanjutnya langkah kita adalah kita ambil gametnya. Ya, gametnya ini sama juga. Ini karena gametnya berbeda, nggak sama XX seperti itu ya. Kita berarti ambilnya 1X dan 1Y. Dan ini juga, tapi ini sama kan? XCB, XCB, kita ambil salah satunya. XCB, ini ya. Ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara papan catur seperti tadi, tapi ini gametnya sedikit, jadi bisa langsung kita silangkan saja. Caranya dari X yang di sini kita silangkan ke yang ini, dan dari yang Y ini kita silangkan ke yang ini. Jadi nanti kita dapatkan hasilnya itu seperti ini. Ini untuk persilangan yang pertama, ini untuk kesilangan yang kedua. Hasil persilangan yang pertama, ini X dengan XCB ini. Jadi kita nulisnya seperti ini. Ada X, ini kita tuliskan dulu yang ada CB-nya ini. Ada XCB, X untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua, ada Y dengan XCB, tapi penulisannya itu X-nya dulu, baru Y penulisannya. Berarti XCB Y. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau XCBX ini berarti orangnya bagaimana nih? Kalau kita lihat di tabel XCBX berarti dia perempuan, XX kan, tetapi dia itu carrier atau pembawa. Sedangkan XCBY ini apa? XCBY adalah laki-laki yang terkena buta warna, berarti laki-laki buta warna. Pertanyaan soalnya tadi apa? Berapa persen kemungkinan mereka mendapatkan anak buta warna? Ada nggak mereka mendapatkan anak buta warna? Ada kan? Ini satu anak kan? Sedangkan yang lainnya itu carrier atau normal. Berarti di sini kita buatnya seperti ini. Persentase yang buta warna itu sama dengan ini, cuma kita dapatkan 1 dari 2. Ya, kita dapatkan. Berarti di sini kita lihat dikali dengan 100%. Ini dari mana satunya? Karena yang terkena buta warna cuma 1. 2-nya dari jumlah semuanya. Ini cuma 2, berarti 1/2 dikali 100%. Jadi jawabannya 50%. Seperti itu. Oke, untuk soal yang nanti akan Ibu berikan hanya ada 3 soal. Di sini hampir sama seperti contoh soal yang Ibu berikan tadi, tapi dalam makhluk hidup yang berbeda. Di sini Ibu ambil untuk kelinci berbulu hitam kasar, H besar, H besar, R besar, R besar, dengan kelinci berbulu putih halus, H kecil, H kecil, R kecil, R kecil. Semua keturunan pertama F1-nya itu berbulu hitam kasar. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, maka akan diperoleh genotip kelinci hitam halus sebanyak. Jadi ini anak-anak buat seperti yang Ibu buat contoh soal yang tadi. Tapi nanti ditukar aja.
Ini parentalnya nanti kelinci berbulu hitam kasar dengan genotipnya ini disilangkan F1-nya terlebih dahulu. Yang ini H besar, R besar dengan H kecil, R kecil. Sesudah anak-anak dapat F1-nya baru disilangkan sesamanya. Lalu nanti diambil gametnya yang banyak 4 tadi dan dibuat kotak papan caturnya seperti itu. Disilangkan dan ditanyanya di sini kelinci hitam halus ya, sebanyak berapa? Yang persentasenya, berapa persentasenya? Selanjutnya, seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan karir albino. Berapa persentase kemungkinan mereka mendapatkan keturunan albino? Kalau laki-laki normal menikah dengan perempuan karir albino, jadi laki-laki normal, anak-anak lihat tadi genotip normal itu apa? A besar ya. Menikah dengan karir albino berarti A besar, A kecil. Tinggal anak-anak silangkan aja lagi. Dapatnya berapa persentase mereka seperti yang Ibu ajarkan. Sama juga, seorang laki-laki buta warna berarti AXCBY menikah dengan perempuan buta warna XCB. Lalu nanti anak-anak cari ini persentasenya berapa yang buta warnanya. Gak harus kalau contoh soal Ibu tadi kan 50% aja Ibu dapatnya kan, gak harus. Bisa nanti dapatnya 100 atau 0% atau 25%.